Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Masih diberi waktu untuk berada di muka bumi ini, diberi rezeki sehingga insyaallah kita bisa manfaatkan, menunaikan segala macam perintah Allah dan menjauhi larangannya. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi dan diberikan hidayah, karena hidup tanpa keberkahan, tanpa ikut pada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tersesat dan tidak tahu mau ngapain. Banyak sekali orang yang hidup di muka bumi ini tapi dia tidak paham tugas utamanya. Dia tidak paham bahwa dia diberi kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi ini untuk beribadah atas segala bersyukur atas segala nikmat yang Allah curahkan kepadanya. Nah, salah satu bentuk syukur kita adalah mengadakan ta'alum seperti ini, menghadiri ta'alum seperti ini. Ada kegiatan kaji ilmu, kita hadir, kita buka kitab, kita pahami ayat-ayat Allah, mudah-mudahan kemudian hati kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa menunaikan apa yang termaktub dalam Al-Quran atau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sohibul bait mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Saya suka sekali kalau ta'alum di rumah-rumah ikhwan, karena ada tambahannya. Tambahannya itu adalah silaturahim gitu ya. Tapi kalau di masjid juga bagus, tentu saja bagus. Namun kalau kita ta'alum di masjid, tambahan silaturahimnya itu ada. Silaturahim dan berkunjung ke rumah ikhwan. Kalau ibu-ibu di sini biasa ya main ke rumah ikhwan gitu ya, ke rumah ikhwan dan akhwat lah. Ibu ke rumah keluarga gitu kan. Iya Pak Pak Taufik. Alhamdulillah, sebelum kita bersama-sama mengkaji ayat yang dibaca oleh Qori tadi, saya ingin cerita. Ada satu hal yang ikhwan kita itu cerita ke saya. Dia bilang, Ustaz, kami itu mengadakan perjalanan. Ada ikhwan kita, dia mengadakan perjalanan dari dari Tayan ke Marau. Nah, soalnya nanti juga kita akan di sana nih, tanggal 28 kalau tidak salah. Insyaallah kita juga akan safar ke Riasah Marau, ada bakti sosial di sana. Wali juga akan berangkat ke sana nanti
nanti tim rombongan Subhan juga berangkat. Di sini ada nggak yang berangkat? Toli berangkat. Insya Allahnya kayaknya yakin ya. Insya Allah tuh ada dua macam bu. Ada kalau orang bilang Insya Allah kalau lemah itu berarti tak candu. Pergi nak? Insya Allah. Nah itu lemah itu. Tapi dia bilang pergi nak? Insya Allah. Ngancang tadi. Ngancang. Atau diancang-ancangkan lah kali. Karena lumayan juga intinya. Perjalanannya lumayan. Lumayan jauh ya. Nah jadi Amir Subhan nih, Bang Bujang pergilah dia pergi ke sana dengan beberapa orang Subhan. Dari rumah itu udah dibekali makanan lah. Rencananya dia bilang nanti kita berhenti di sana. Yang dibekali ini bekali lauk, biar tidak terlalu berat bawa makanan. Jadi cuma dibekali lauk. Memang sengaja dia bilang nanti di sana kita beli nasi aja. Jadi lauk udah ada, tinggal beli nasi. Jadi ceritanya seperti itu. Terus sebelum nyampe ke udah jauh panjang dari perjalanan nih, sampai mungkin udah hampir lebih dari separuh lah perjalanan. Kalau dari Tayan ke Marau tuh 5 jam kali ya. 5 jam kan, 5 jam atau 6 jam gitu. Berapa jam? Ada enggak 5 jam? Lebih kali malah 5 jam. Nah, jadi dah lewat setengah perjalanan. Dia sampai waktu sholat zuhur, akhirnya mereka sholat. Begitu mereka sholat, ternyata makanan dia itu digonggong oleh anjing. Padahal kan sedang nggak lapar perut tuh kan, anak-anak muda lagi kan. Kalau orang tua sih kadang-kadang laparnya nggak selapar anak-anak muda kan. Anak muda kan lagi gancang-gancangnya makan tuh. Nah, jadi nggak bisa lah barang dulu makan. Langsung dari istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian dia nyari warung. Aku tetap harus makan, nyari warung lah dia nih. Dah kalau gitu kita nyari warung, kita makan. Kalau nggak salah, dia dari rumah itu juga bawa nasi. Ceritanya dia bawa nasi. Jadi dia dari rumah juga bawa nasi, lengkap lah nasi sama lauk gitu kan. Sampai dari masjid itu lagi ada sholat, lauknya dimakan oleh anjing. Jadi tinggal nasinya. Nasinya pun enggak teragak dimakan sama dia kan. Nah akhirnya dia nyari warung di situ, enggak ketemu sama warung muslim, susah nyari warung di sana tuh. Akhirnya dia susuk sasar kemana-mana nyari warung tuh, ketemu warung yang sebenarnya itu warung tuh jauh dari keramaian. Ada ibu-ibu dia bilang pakai jilbab, bahkan pakai nikop ya, pakai cadar, jualan nasi di situ. Nggak, kayaknya sih dia bilang nggak ada orang yang beli tuh. Akhirnya mereka lah yang beli di situ Betale, ramailah mereka tuh. Mungkin sampai hampir habis lah barang di situ yang dibeli sama dia itu. Nah, kenyang lah dia kan. Terus habis itu lanjutkan perjalanan. Masih ada nasi nih, nasi nggak dimakan, nggak dibuang sayang. Terus sampailah mereka ke Riasah Marau. Sampai di sana Ikhwan tuh ngeliati ada ayam dan bebek. Sana kan tempat Ikhwan tuh banyak bebek, banyak ayam. Ada juga bebeknya kan kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah, entah ayam atau bebek lah, terserah lah. Saya pernah lupa juga karena lama ada cerita ini. Jadi sampai Bang Bujang tadi ini, nasi dia itu diberikannya ke ayam. Nah, selesai lah. Urusan makan dia selesai, urusan lauk dia dimakan anjing, dan nasi dia dikasihkan ke ayam. Nah ibu-ibu sekalian, apalah kira-kira inti dari cerita ini? Kira-kira, boleh Bang? Bang Doko, apalah kira-kira inti dari cerita itu? Atau apa nasihat dari cerita ini? Kira-kira. Waktu dia ceritakan ke saya langsung mengambil semacam kesimpulan. Saya kabarkan ke dia.
Apalah kira-kira? Jadi yang halal dari ya. Nah, ya betul juga. Ya, ada yang salah tuh, Be. Biarpun salah. Oh. Ya, ada yang salah. Apalah kira-kira? Nah, apa yang ditegur ya? Ya, bukan cuman itu kan. Ujian itu. Ada ujian, ada teguran Allah. Apalagi kira-kira ibu-ibu? Ibu-ibu yang paling meramai ibu-ibu hadis tuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kiranya gitu lah dia. Kejadian dia kira-kiranya. Kira-kira itu ya. Tapi terjadi dah lewat nanti dengar cerita Dan nih. dengar cerita. Dan dengar cerita laut makan anjing dan dengar deh. Apa ya kira-kira? Kira-kira itu orang isu yang layak. Bang Roko kan belum jawab tadi ya. Jawab deh, kalau siapin dengan dia lah jawab. Ada kebanyakan yang datang kira-kira. Dia tak tahu ceritanya. Nah, kita ceritakan lagi lama gila. Nah, Tole, apa kira-kira cerita nasihat dari ceritanya, hikmahnya? Pasti ada hikmahnya. Ibu-ibu sekalian, kira-kira di situ siapalah yang dapat rezeki itu? Nah, semuanya orang dapat rezeki. Ikhwan tadi yang berangkat itu dalam perjalanan, dia sudah membayangkan nak makan apa? Makan nasi dan lauk yang dibuat dari rumah tadi itu. Dah bayangkan ada itu. Memang sengaja makanan dia, lauk dia dibikin untuk dalam perjalanan. Dia dah bilang sama ikhwannya, nanti kita makan di sana di masjid. Jadi atur sedemikian rupa. Bekal kita nanti kita makan di sana. Ternyata kita rencanakan seperti itu, tapi Allah menyusun atau membuat satu semacam skenario sehingga semuanya dapat rezeki. Iyalah orang yang berjualan dapat rezeki. Nah, iya di. Jadi semua dapat rezeki. Dia tetap makan, nyari warung. Tadi mungkin bisa saja tadi ibu-ibu tuh yang pakai kerudung tadi itu mungkin dia berdoa, bililah pembeli mau datang nih. Padahal dia jual itu di tempat yang tidak ramai. Tapi karena tadi makanan dimakan oleh anjing sehingga Iwan itu mencari, itu sebabnya itu Allah hubungkanlah Iwan tadi yang mau beli makanan ini dihubungkan dengan ibu-ibu yang berjualan di tempat seperti itu sehingga laku dagangannya. Kira-kira anjing itu hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Anjing itu hamba Allah. Dia itu mendapatkan rezeki. Nyaman rezeki dia hari itu. Bayangkan masakan istimewa dari Tayan dibawa untuk anjing yang ada di perjalanan menuju Marau itu. Sehingga nggak dimakan lagi sama Iwan. Nah, selebihnya nasi itu ternyata rencananya nasi itu untuk dimakan oleh Iwan. Ternyata Allah sudah susun rezeki. Nasi itu diatur untuk ayam di Marau. Lauk untuk anjing di dalam perjalanan. Warung yang sepi itu memang Allah rancang untuk dibeli oleh Iwan sehingga Iwan tuh kenyang di warung itu. Dan nasi yang dibikin di Tayan tuh untuk ayam di Marau. Semuanya dapat rezeki. Ini Masya Allah. Nah, sebenarnya cerita hidup kita itu ya begitu. Cerita hidup kita juga begitu. Kadang-kadang dah kita susun betul. Saya kemarin ada juga cerita sedikit. Masih cerita nih berarti. Ini dengar mati aja masih terang. Kemarin kami ada kegiatan di Melawi. Jadi itu yang disambutlah gitu di Kabupaten Melawi. Qadarullah yang nyambutnya ya Bupati sama Ibu Bupati ya di rumah beliau, rumah dinas beliau. Acaranya itu udah mau mulai tapi masih dihidangkan makanan termasuk kopi. Saya memang belum ngopi. Nah, sebelumnya kami nginap di penginapan di hotel lah gitu. Tanda-tanda itu keluar dari bola ya. Dan sengaja berhasil. Tapi ya tapi cerita dia yang suka ya dan sengaja tapi karena jadi sebelum kami sampai ke rumah bupati itu dari hotel tuh pas nak ngopi ternyata belum keluar kopi
belum kelar kopi ya, bukan sengaja yang betul-betul sengaja. Betul memang. Ternyata kami tanyalah dengan orang situ, dengan petugasnya itu. Ada kopi nak? Belum masak Pak, dia bilang masih belum, lagi dipanaskan. Pas kami nak berangkat, sampai kami berangkat, ternyata kopi pun baru terhidang di hotel itu. Nggak jadilah kami saya minum kopi, sudah udahlah nanti ya di sana di rumah bupati. Sampai di sana di rumah bupati, kopi pun dihidangkan. Keasikan ngobrol, lupa minum kopi. Pas baru betul-betul nasi minum, ternyata kata kawan, Rai, kita gerak cepat maksudnya. Udah kan tunggu di sini. Nggak jadi Bu, saya minum kopi di sini. Dah berapa kali dah ya? 2 kali. Nak saya omongkan dengan kawan, takut nanti orang kan kadang-kadang nak menghubungkan kopi dengan musibah ya baru. Nak saya omongkan dengan biak, takut nanti biak dicarikan kopi, disuruhnya saya nyapai kopi ya, saja urusannya kan. Suruh nyapai ya, koporan segala macam nanti jadi musuh gitu ya. Jadi sampai perjalanan cukup panjang ke lokasi, sampai ke sana itu sekitar 1 jaman, lebih kali 1 jam. Sampai di sana sekitar 1 jam, masyarakat sudah berkumpul, kemudian acara pun berlangsung. Sebelum acara berlangsung itu sebenarnya kami disambut dulu di balai desa. Di sini ternyata juga ada kopi. Ada kopi. Nah saya bilang saya bilang salah jadi ngopi nih. Cuman kan ya ramai orang ini. Saya kebetulan agak di ujung. Jadi orang yang nih bawa kopi nih udah agak lama ke tempat saya, mungkin udah ada sekitar 10 menit lah baru sampai ke tempat saya. Enggak apa-apa namanya kita tamu kan. Boleh kita tamu minta kopi ya gitu. Tawa Dede, tamu juga deh. Jadi kopi itu udah agak lama nyampe di saya. Betul-betul saya lagi makan kue. Nak minum kopi Bu, ternyata orang pun dah mulai di sana. Dia bilang, bupati langsung bergerak. Nggak jadi saya minum kopi. Berapa kali deh? 3 kali saya nak jadi minum kopi. 4 kali keluar dari belakang. Nyanyi memang ceritanya asli. Jadi cerita, kemudian selesai acara di situ. Akhirnya memang kalau tempat kami agak ada lagi satu lokasi lagi. Akhirnya saya ikut omongan sekda gitu kan, ke lokasi yang lain, jaraknya juga sekitar 1 jam sampai ke lokasi yang lain. Nah, itu acara berlangsung juga, penyambutan segala macam. Di sana ada macam-macam air, termasuk kopi juga ada. Jadi, tapi karena waktu itu masih benar, saya qadarullah tidak di satu tempat gitu kan, jadi dari satu tempat ke tempat yang lain, dari berkunjung ke rumah-rumah warga. Begitu selesai, saya balik ke tempat haus benar. Kalau haus benar kan tak cocok minum kopi kan Bu. Nah, ditawarkan sama orang sih, Pak, dia bilang nak minum kelapa kayak. Oh boleh sih bilang. Minum kelapa. Padahal tadi ya ingat kopi dah 3 kali dah minum kopi nih. Akhirnya minum kelapa. Laka minum kelapa. Rencana nak ngopi. Pas nak dituangkan habislah kopi. Orang waktu itu bilang, Pak dibikinkan baik, bilang nggak usah, nggak disempat. Karena ikut omongan tadi ya, akhirnya kami pun balik. Mulhajinan sempat. Dah berapa kali ke Bali ya? 4 kali. Akhirnya kami balik ke Nangapino. Sampai enak nih saya kalau saya ngomong ini nanti orang Nangapino jadi dengar gitu. Sampai di Nangapino, terus kita siap-siap balik. Akhirnya kami pun balik. Jadi ternyata sampai dalam perjalanan lumayan jauh kan dari Nangapino itu menuju Pontianak. Sampailah kami di Sanggau sekitar jam berapa? Mungkin jam 10-an lah kali atau jam 9. Sampai di Kopi Aming Sanggau. Saya bilang dengan kawan-kawan, saya bilang dari subuh saya nak minum kopi. Itu di baru saya tipe dengan kopi. Yang kelima, baru nyampai langsung kopi. Amin. Ternyata memang Allah takdirkan rezeki kopi saya pada hari ini adalah kopi. Amin. Jadi rumus rezeki macam ini. Rumus rezeki. Kan karena Bu, kita nanam padi. Udah semana kita nanam padi, udah merasa betul-betul nak berhasil,
ternyata tidak berhasil. Tetapi kita tetap makan. Dari mana kita makan? Dari macam-macam. Iya kan? Tetap hidup, tetap makan, dan bahkan mungkin duitnya lebih banyak. Bisa jadi. Dari sesuatu, kita mengerjakan sesuatu, kita merencanakan tanam, kita kerjakan semuanya. Dari nandur sampai ke beranyi kita kerjakan semua. Tapi kemudian atas kehendak Allah, padi kita tak panen, tapi kita tetap hidup, tetap dapat rezeki, tetap makan. Dari mana? Dari sumber-sumber yang lain. Biasanya. Nah, pertanyaan saya, yang tadi beranyi kita tak jadi, yang padi kita mati atau mungkin dimakan tikus, kira-kira gimana ya? Sia-sia ya? Tidak ada konsep sia-sia dalam Islam. Allah itu mengukur, menilai semua usaha hamba. Jadi sisi Allah itu, ibu-ibu sekalian, para ikhwan yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun yang sia-sia di sisi Allah, itu tidak. Yang tidak dihisab oleh Allah itu tidak ada. Kalau itu amal kebaikan, usaha kita dilandasi dengan akidah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan, itu menjadi ibadah. Bahkan sampai kita punya kebun dimakan oleh burung atau dimakan oleh tikus, apa lagi yang suka makan padi? Pangau. Nah, Pirik. dari ulat, dari kacik lah, dari kacik. Dari kacik itu ada yang guyung kali. Oh, yang Burung kena kita ya. Nandur. Burung nandur dari makan guyung. beracun. Luar biasa. Lah kayak apa ki? Tikus. Nah, tikus. Lah kak tikus, ulat juga kan? Kayak apa ki? Bangas, Bangau. empangau, Pirik. pirik. Lah kak pirik, tikus lagi kan? Tikus lagi. Tikus biasa turunkannya buangnya. Nah, belum lagi air iratannya. Tapi yang jelas ada 5 macam ya kan? Iya semuanya weh. Kata Rasul, tidak ada satupun yang dimakan oleh makhluk yang lain kecuali itu menjadi sedekah bagi si petani itu. Ini masya Allah. Cuman kalau sedekah ini harus ikhlas. Makanya ibu sekalian, mun barang itu udah lepas dari tangan kita dan bisa lagi nak kita ambil, sudah nak sumpah serapah, hilang sedekahnya ya. Ikhlaskan ya. Pertama yang kita ucapkan istirja, kalau itu disebut musibah kita ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama. Yang kedua, kita ikhlaskan. Bila perlu kita niatkan dalam hati, ya Allah, aku sedekahkan kepada hamba-hambamu yang membutuhkan, yang memerlukan begitu. Nah itu tuh. Biasa soal enggak ibu-ibu balikan nyaman-nyaman, ternyata kemudian diambil kucing. Biasa. Karap kan? Kan cerita waktu Kalau kan kucing. Kan penyapu. saya dengan Mak Biak waktu ya jarang-jarangnya ke pasar ikan beli 2 ekor bawal pasar lalu bawal karena lagi rasa nak makannya Anak ngelatap kali di bawah nih. jadi kan lagi Sabar saja. Nah, tumpah sih. ternyata kucingnya lihai sekok bawal diambil. Nggak tahu entah yang beli besar ke atau yang kacik yang jelas tinggal sekok bawal ibu. Jarang juga kita lihat bawal kan sebenarnya. Ya Allah. Tapi kemudian saya bilang sama Mak Biak, istirja, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita niatkan sedekah untuk si kucing. Mun masih bisa kita cari. Mun kita merasa sayang ya kita cari. Tapi mun ternyata dan kita dapat ya udah kita sedekah kan untuk si kucing, mudah-mudahan dia bisa menghabiskan dengan kawan-kawannya. Dapat kucing pangku. Mudah dibangkuk, dan gani sedekahnya. Saya kali saya juga. Tidak sabar ya. Mun ketemu sekok batuk yang sedang temangkung ini apa gitu bawal dia bisa lebih 1 kilo bawalnya. Mun cerita kucing kita dah banyak lalu cerita kucing ada lagi dah ceritakan saya suah juga dulu mas itu cerita lama tuh ya waktu iya dari perjalanan dari dusun besar
kan lumayan jauh kan, pakai motor air sama-sama rombongan waktu itu. Nah dalam perjalanan kan banyak orang jual ikan tuh bukan di Sunung Besarnya sih. Ketemulah dengan ikan talang segar. Ya memang masih udah mati, tapi kan di Sunung kan belum sempat kena acid. Cari ikan lagi besar lalu. Pada saat waktu itu ada rasa 2 kilo lebih atau 3 kilo gitu loh. Besar tuh ikan itu. Besar. Jadi sampai di Pontianak ikan itu saya potong bagian kepalanya besar juga, saya kirimkan dengan kawan, ingat kan kawan pula tuh. Nah, saya kirimkan dengan kawan sekantor lah gitu. Kirimkan dengan dia, saya bilang saya oleh-oleh dari dusun besar ini dapat ikan besar. Karena dia suka kan, nantilah dia semperas dia bilang. Nah, ikan yang tuh, ikan yang besar tadi itu, akhirnya saya bilang kita nih, kita jemur, kita bikin ikan asin. Ikan talang kan nggak mau dibikin ikan asinnya. Ceritanya Bu, kami jemur lah ikannya. Dipotong-potong. Gasaan nyiapkan untuk kucing. Rasanya waktu itu, rasa sian yang makannya. Entah mana ada mungkin sedikit kali. Akhirnya ibu, akhirnya saya pagi ke tempat kawan. Ngapalah saya ke tempat kawan? Saya nanyakan bagaimana rasa ikannya. Nggak boleh lagi dia bilang. Barangnya kami nak sempat makannya dimakan kucing. Dia bilang Rai, cari nyaman ikan talang yang kau bawa. Nah, syukurlah saya bilang. Saya tidak-tidaknya saya dengar ceritanya. Cari lagi. Masya Allah. Hancurnya. Kita denger cerita enak loh. Jadi, ibu sekali lagi.